Perkenalkan, nama saya Sartika Odili, jurusan Manajemen Dakwah semester 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengembangan kepribadian menurut Albert Adler. Nah, Albert Adler sendiri merupakan salah satu tokoh psikoanalisis yang mengembangkan metodenya sendiri. Ketika Freud mengemukakan manusia sebagai seorang individu, atau Jung kemudian mendambakan bahwa manusia merupakan makhluk bertuhan, Adler melengkapi pembahasan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan penjelasan itu, maka pada makalah ini akan dibahas konsep kepribadian menurut Albert Adler. Nah, Adler berpendapat bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Motivasi pertama yang mendorong manusia adalah sosial. Manusia selalu menghubungkan dirinya dengan orang lain, ikut dalam kerjasama sosial. Nah, menempatkan kesejahteraan sosial di atas kepentingan diri sendiri. Nah, sumbangan teori kepribadian Adler yaitu dorongan sosial adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Konsep mengenai diri kreatif dan keunikannya. Tentang kepribadian, Adler berpendapat bahwa setiap orang merupakan konfigurasi unik dari motif-motif, sifat-sifat, minat-minat, dan lain-lain, dan nilai-nilai. Berikut merupakan hasil dari pemikiran Adler tentang kepribadian. Nah, finalisme fiktif. Adler pengaruh filsafat Hans Feihinger yang mengembangkan gagasan akan gambaran fiktif. Gambaran-gambaran fiktif ini, misalnya, semua manusia diciptakan sama, kejujuran adalah politik yang paling baik, tujuan membenarkan sarana, dan lain-lain. Nah, Adler menemukan ide bahwa manusia lebih dimotivasi oleh harapan-harapannya. Nah, tentang masa depan dari masa lampau. Tentang masa depan daripada masa lampau. Nah, misalnya apabila orang percaya bahwa ada surga bagi orang baik dan neraka bagi orang jahat. Nah, maka perilaku akan terdorong oleh kepercayaan tersebut. Nah, tujuan akhir itu berupa suatu fiksi yang tidak mungkin secara realistis dilakukan. Dan kedua, perjuangan ke arah superioritas. Nah, di sini dijelaskan Adler berpengaruh pendapat bahwa manusia dengan makhluk sosial. Nah, dan itu adalah berfungsi sebagai makhluk kesejahteraan sosial dan berkepentingan diri sendiri atau berkepentingan secara berlangsung serta menghambat kepentingan orang lain. Nah, di sini teori kepribadian Adler, dorongan sosial, sesuatu yang dibawa sejak lahir. Nah, mengenai konsep yang dikenal oleh diri sendiri dan keunikan tentang kepribadian, Adler berpendapat bahwa seseorang tersebut akan unik dari motif-motif, sifat-sifat, dan konfigurasi lainnya, dan minat dan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini dijelaskan Adler tersebut terpengaruh dalam filsafat Hans Feihinger yang mengembangkan gagasan dalam bentuk menggunakan analisa tingkah laku seseorang. Nah, di sini dijelaskan bahwa
Adler sendiri merupakan salah satu tokoh psikoanalisis dan yang mengembangkan metodenya sendiri. Dan dengan penjelasan itu maka akan dibahas oleh kepribadian menurut Adler tersebut. Nah, di sini melengkapi pembahasan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, perkembangan kepribadian. Nah, kepribadian seseorang individu mulai terbentuk cenderung menetap sejak usia 5-6 tahun. Nah, pengaruh masa kanak-kanak yang menetap dalam suatu gaya hidup yang salah satu, perasaan dalam suatu gaya hidup yang salah, perasaan rendah hati atau feeling of inferiority, pemanjaan atau pampering, pengabaian atau neglectful. Adler mengembangkan teori urutan lahir didasarkan pada keyakinan bahwa keturunan, lingkungan, dan kreativitas lingkungan bergabung membentuk kepribadian. Perbedaan sifat anak sesuai dengan urutan kelahiran. Nah, anak pertama menjaga, melindungi, pengatur yang baik, kecemasan tinggi, pengkritik. Dan anak kedua motivasinya tinggi, suka bersaing, dapat bekerja sama, pemberontak, mudah putus asa. Dan anak ketiga, anak bungsu, ambisius, realistis, manja, tergantung pada orang lain. Dan keempat, anak tunggal, dewasa secara sosial, manja, ingin selalu menjadi pusat perhatian, perasaan, kerjasama, rendah hati, dan takut bersaing. Nah, demikianlah presentasi dari Alfred Adler tentang teori pengembangan sosial. Bila ada salah-salah kata perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.